Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gen Z semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang suatu pembahasan yang menarik ya. Kenalin dulu nih, saya Putri dan juga Saya Yosi. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang seru bersama Sobat Gen Z di segmen Break the Limit. Nah, kita ini bakalan bahas nih ya Kak Yosi ya, tentang sebuah fenomena ataupun sebuah perayaan yang biasanya udah mulai masuk bulan Februari ini udah melekat banget nuansa pinknya gitu ya Yosi. Nah, kalau kita masuk ya ke pusat perbelanjaan, itu yang majang di pertama itu yang di depan itu adalah coklat, bunga mawar gitu dan juga pernak-pernik yang memang melambangkan perayaan tersebut. Nah, mungkin sobat Gen Z udah tertangkap nih kira-kira kita bakalan bahas apa hari ini. Dan Kak Yosi tahu nggak nih kira-kira kita bakalan bahas apa? Sudah tertangkap nih, Kak. Apa itu? Valentine. Valentine ya. Karena memang Valentine's Day ini selalu dirayakan pada tanggal 14 Februari. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya Kak Yesi, ya memang identik banget dengan pemberian coklat dan juga segala macam item atau ikonik dari Valentine's Day itu sendiri. Nah, penasaran nih Kak Yesi, pernah nggak sih ataupun boleh dong spill pengalamannya, pernah nggak sih ngerayain Valentine's ataupun juga dari lingkungan dan teman-temannya yang nggak pernah absen merayakannya? Nah, mungkin kalau untuk pengalaman pribadi itu nggak ada ya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu nggak ada. Nah, namun kalau kita bahas tentang pengalaman dari lingkungan pertemanan, Hmm? lingkup pergaulan ya, Kak. Nah, itu kita tahu bahwa ternyata ketika mendekati hari H, Valentine ini, itu akan selalu muncul tuh snap Hmm. story Instagram, Hmm. story WA, gitu ya, Kak. Iya benar. Nah, itu akan ada kode-kodean untuk dikasih coklat. Itu juga emot-emot sedih ketika nggak mendapatkan coklat gitu. Hmm. Nah, bahkan untuk sekala sebatang coklat aja yang mungkin harganya itu puluhan ribu, Hmm. 20 sampai 30 ribu Paling mungkin gitu ya, Kak. mungkin paling mahal 30 lah ya. Iya, 30. Nah, itu adalah menjadi sebuah trofi penghargaan bagi dirinya sendiri. Ini jadi sebuah kebanggaan kalau dapet gitu ya. Iya, apalagi kalau dapat banyak. Karena itu menandakan dia itu sebagai idolakan oleh banyak laki-laki. Populer gitu. Populer gitu, Hmm. Kak. Karena kan tadi dibilang juga kan, Kak, Valentine itu diidentikan dengan hari kasih sayang. Hmm, ya. Menunjukkan cintanya dengan memberikan coklat tadi. Nah, mungkin kira-kira gitu, Kak. Ya, oke. Ada nggak sih kalau kita lihat ya juga berita-berita yang memang menggambarkan tentang hari Valentine nih ya Kak Yosi ya. Kalau kita lihat nih, penginapan-penginapan itu juga laku keras banget. Iya, Ini ya, selain memang di generasi-generasi muda itu saling memberikan coklat ataupun segala macam itu, ternyata juga kalau kita lihat di pemberitaan itu penginapan itu laku keras banget. Kalau kita bisa lihat objek wisata naik banget nih gitu loh iya, ya, naik banget dan tentunya ini juga dipenuhi oleh generasi-generasi muda yang ingin merayakan Valentine Day juga nih Kak Yosi. iya. Nah, bahkan nggak cukup sampai di situ aja, Kak. Hmm. Nah, makan merupakan juga sebuah pengetahuan umum bagi resepsionis hotel, gitu Hmm. ya, Kak. Itu ketika pasangan muda-mudi itu memasuki room, itu kan harus menunjukkan buku nikah nih, Kak. Sebagai tanda nih Sebagai tanda pasangan gitu ya. masakan halal, Hmm. dibolehkan untuk menginap di sana. Nah, Hmm. namun ketika hari Valentine itu enggak. Oh jadi tiba-tiba Cukup nggak KTP dicek lagi aja. gitu ya? Iya, nggak Oke. dicek lagi, cukup KTP aja gitu. Hmm. Nah, bahkan seperti sudah Kak spill tadi kan, bahwa ternyata tempat wisata itu sangat memiliki pelonjakan gitu ya Kak. Kalau misalkan kita lihat di scope ini itu Indonesia, itu kan di puncak Bogor. Bogor gitu ya. Nah, itu banyak gitu kan Hmm. pasangan muda-mudi yang menuju ke sana. Bahkan macet parah itu pasti. Hmm. Kalau di Sumbar, Alan Panjang gitu ya. Alahan panjang, kebun teh. Kebun teh. Oke. Heeh. Nah pun juga kalau kita tahu bahwa ternyata ketika Valentine itu nggak cuma coklat bunga aja yang menjadi pajangan depannya, Kak. Ada lagi ternyata. Ada lagi. Bahkan Oke. mohon maaf gitu kan, alat kontrasepsi, Kondom gitu. kondom. Oke. Nah, itu mengalami peningkatan penjualan 25% ketika Melonjak gitu ya. iya, ketika hari Valentine. Nah, itu kan Hmm. miris banget tuh. Hmm. Dipakai di mana? Pastinya itu kalau orang untuk orang yang mempunyai modal itu di hotel gitu ya, Hmm. Kak. Hmm. Di penginapan-penginapan gitu. Nah, namun kalau untuk orang yang kurang modal Kayak tadi gitu ya. kayak tadi, Di ya, kebun teh di gitu kebun ya. teh beratapkan bumi gitu ya, Kak. Bertanahkan gitu ya, berpijakan bumi dan Ah, beratapkan bulan dan bintang. iya, terasa romantis, tapi miris juga, Kak. Ya Allah ya. Heeh. Nah, bahkan nggak jarang juga pihak pengelola wisata di Mm. sana ketika melakukan bersih-bersih itu kan Mm. dilakukan per tiap hari itu, Kak. Mm. Ketika hari Valentine paginya itu kan ditemukan kondom berserakan di sana. Ini Miris miris sekali banget, ya. Kak. Nauzubillah.
Dan ini setiap tahunnya memang selalu fenomena ini terjadi gitu ya, Kak, ya. Iya. Penuh dengan pemberitaan kita tentang hal-hal yang demikian. Nah, bahkan hari perayaan yang digadang-gadangkan sebagai simbol perwujudan cinta, selama ini tuh ternyata itu adalah hoax gitu, Kak. Oh ya? Hoax? Karena itu malah menjadikan ajang pergaulan seks bebas justru. Benar. Nah, karena seperti fakta yang diinfokan tadi kan, di area wisata itu banyak kondom berserakan. Terus juga di area hotel-hotel juga banyak room-room yang disewa oleh orang-orang yang tanpa buku nikah atau pasangan non halal. Belum dihalalkan nih, tapi sudah nginep berduaan gitu. Nah, bahkan yang pernah saya dengar juga ya, Kak, bahwa ketika memang hubungan persahabatan sudah semakin erat, itu malah menghadiahkan untuk sahabatnya yang mempunyai pasangan pacar ini ya, istilahnya bukan suami, itu menghadiahkan voucher hotel. Oke. Ini kasih sayang berkedok maksiat sepertinya. Iya, malah memfasilitasi. Oke. Nggak cukup cuman bukannya menolak, bukannya melarang, tapi malah memfasilitasi. Itu kan fakta miss juga. Ngasih juga lagi nih sebagai bentuk support sahabat ya. Ini bablas juga support nih kalau pada Support dan kebablasan. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat dari fakta yang dibeberkan tadi nih, Kak, menurut pemahaman Kakak, boleh nggak sih sebenarnya kita merayakan Valentine ini? Oke. Ini kita bahas boleh nggak boleh nih gitu ya. Iya. Nah, kira-kira gimana nih Sobat Gensi? Boleh nggak sih kita ngerayain Valentine's Day ini? Boleh ya di komen nanti. Boleh. Boleh dikritik ya. kenapa, nggak bolehnya kenapa? Iya, Iya. kita sharing-sharing ya. Siapa tahu nih gitu kan ada yang miss di kita, boleh juga, oh boleh Kak, karena ini, atau mungkin karena ada juga dalilnya mungkin, Iya. boleh di-spill aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita bahas ya, boleh apa nggak bolehnya, Putri pengen ngajak juga ya Sobat Gensi dan Kak Yosi nih kita berpikir bareng-bareng gitu ya. Kita sharing bareng-bareng. Nah, ternyata Valentine's ini juga ada ternyata Kak back history-nya. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Bener Oke. banget. Boleh dong Kak di-spill. Oh, boleh banget ya. Jadi ada beberapa versi sebenarnya Kak Yosi tentang perayaan Valentine's Day ini tuh lahir. Nah, mungkin dari versi pertama dulu ya. Nah, mungkin ini banyak juga Sobat Gen Z yang udah tahu tentang histori ini atau sejarahnya. Di mana ada pada masa Romawi ya. Ini memang pada saat itu ada seorang kaisar yang bernama Claudius II. Claudius. Kenal nggak Kak Yosi? Belum kenalan, Kak. Belum sempat kenalan juga. Belum sempat kenalan kan nggak mungkin kenalan juga. Nggak mungkin juga. Udah beda alam. Udah beda alam. Nah, jadi Kaisar Claudius II ini Kak Yosi, itu bikin sebuah kebijakan kepada prajurit-prajuritnya untuk tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah? Benar. Karena? Nah, jadi di sana pada saat itu kan sering perang ya, perang. Dan Kaisar Claudius II ini melihat bahwa potensi perang atau potensi prajurit itu melemah ketika mereka menikah atau yang udah punya istri gitu ya atau udah punya anak itu mental mereka ataupun ketika mereka berperang itu semakin melemah dibandingkan yang bujang. Iya. Karena buru-buru mau pulang ya Kak? Buru-buru mau pulang ketemu pasangan. Iya, keinget anak sama istri di rumah. Oke. Jadi nggak jadi Bang Taib nih gitu ya, nggak pulang-pulang. Nah, maka akhirnya gitu ya, Kaisar Claudius II ini mencegah dan melarang para prajuritnya itu untuk menikah. Nah, dan di satu sisi ada yang namanya Santo Valentine atau Saint Valentine. Nah, inilah yang jadi cikal bakal ya, hari perayaan Valentine itu dari nama beliau. Nah, beliau adalah seorang pendeta, di mana beliau tidak senang gitu ketika memang banyak sekali dari masyarakat yang tidak bisa menikah karena larangan kaisar tersebut. Akhirnya secara diam-diam Santo Valentine ini menikahkan banyak prajurit. Nah, secara diam-diam menikahkan karena kan kalau di agama Nasrani sendiri yang menikahkan itu atau memberikan pemberkatan itu kan adalah pendeta. Iya. Kalau diibaratkan di Islam mungkin penghulunya gitu ya atau pak walinya gitu. Pihak KUA. Pihak KUA. Iya. Nah, jadi kalau di agama Nasrani sendiri itu pendeta yang memberkati. Nah, kemudian lama-lama terendus nih sama si Kaisar Claudius II tadi. Oh, ketahuan Kak. Ketahuan pada ujungnya. Kemudian dipenjara dan juga disiksa selama di penjara dan bahkan berujung dipenggal. Ya, berujung kematian ya. Berujung pada kematian. Artinya memang sejarahnya ini memang kelam dan juga penuh dengan darah ternyata. Nah, ini versi pertama nih Kak Yosi. Masih ada versi keduanya. Apa tuh Kak? Nah, ada lagi versi lainnya juga. Ini lebih lama lagi gitu ya. Ada kalau bisa dikatakan 3 abad sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini? Berarti ini ribuan tahun yang lalu artinya ya. Berarti sebelum zaman yang pertama ini tadi ya Kak? Iya, benar banget. Nah, itu tuh pada zaman Romawi kuno, tapi Romawi juga, tapi lebih kuno lagi, Romawi kuno. Okay. Nah, pada masa itu mereka punya kepercayaan yang bernama kepercayaan paganisme atau pagan.
Nah, artinya memang belum agama yang sekarang tuh nggak ada ya, atau mereka masih kepercayaan mitologi lama, artinya dewa-dewa. Nah, di sana ada yang namanya sebuah festival yang bernama Lupercalia, Kak Yosi. Nah, di mana festival Lupercalia ini untuk menghormati atau memberikan persembahan kepada Dewa Lupercus yang dipercaya bisa memberikan kesuburan untuk bisa terlindung dari roh-roh jahat dan juga serigala-serigala. Nah, mirisnya nih sebenarnya dari sejarah festival Lupercalia ini, para pemuda-pemuda di sana itu tidak berbusana, Tanpa busana gitu, tanpa Kak. busana satu helai pun gitu ya. Mereka berlari-larian gitu ya di dalam festival tersebut dan juga nanti disediakan tuh kayak sih sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut berisikan nama-nama gadis-gadis gitu. Anak-anak gadis di sana. Kemudian nanti para pemuda tadi mengambil satu kertas, ya satu nama yang Dilot terpilih. berarti ya, Kak? Di lot. Kalau di lot berarti ini ya satu dua tiga. Kalau ini memang diambil secara acak. Oh, oke. Nah, diambil secara acak. Nanti keluar namanya, si gadis itu akan menjadi pasangan dia selama di festival bahkan sampai 1 tahun ke depan. Namun sayangnya ini bukan untuk menikah, tetapi memang hanya sebagai pemuasan nafsu semata. Nah, jadi pada saat itu memang untuk apa ya? Untuk memperlihatkan apakah perempuan ini subur atau tidak. Nah, ini melegalkan juga di festival ini pergaulan bebas, seks bebas pada hari tersebut. Nah, sehingga pada setelah 1 tahun ataupun setelah berlalunya festival ini, banyak sekali bayi-bayi lahir. Nah, bayi-bayi tersebut dinamakan sebagai bayi Lupercalia. Karena lahir di saat festival itu, Kak. Karena lahir setelah festival itu. Dari hasil dari festival itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita telisik lagi, ini sebenarnya adalah konsekuensi yang wajar, ya kan? Ketika memang pergaulan bebas, seks bebas, tentunya akan melahirkan gitu ya, ataupun membuat perempuan-perempuan tadi itu hamil di luar nikah. Nah, ini sebagai yang mengidentikan atau mengidentifikasikan si perempuan ini subur. Berarti festival Lupercalia ini manjur nih gitu loh, ataupun berhasil perayaannya. Ini memang Dikatakan berhasil ketika mampu melahirkan anak-anak. wanita-wanita atau gadis-gadis itu berhasil hamil. Nah, ini ternyata perayaan Valentine's Day ini berangkat dari kisah yang sejarahnya kelam ya, penuh darah juga tadi yang kita sebut versi pertama tadi, dan juga melekat dengan kemaksiatan. Namun sayang banget gitu ya, dari kaum muslim hari ini banyak banget yang ikut-ikutan merayakan Valentine's Day ini yang ternyata ini bertentangan dengan akidah kita. Maka di sinilah baru terjawab ya, kira-kira boleh apa enggak? Udah terjawab dong. Udah mampu diindra ya, Kak? Mampu diindra, maka jawabannya adalah nggak boleh. Jelas Islam melarang untuk kita ikut-ikutan merayakan Valentine's Day ini. Karena memang dia lahir dari di luar akidah Islam dan juga lekat banget dengan perbuatan-perbuatan maksiat seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi memang perayaan Valentine's Day tadi itu untuk menghargai ya, penghargaan kepada si pendeta tadi, si Santo Valentine's tadi. Nah, gitu Kak Yosi. Oke, kalau kita runut dari sejarah yang disampaikan oleh Kak Putri tadi, Valentine itu justru sejarah di baliknya penuh dengan berdarah tadi ya, Iya, Kak. ada berdarah kalau Berdarah, si itu Santo juga ada Valentine seks tadi. bebas, Benar. perzinaan, wanita yang diundi, Iya. dan juga anak-anak dilahirkan tanpa nasab, tanpa ayah gitu. Atau bahkan kalau tahu ya, kayak kisah cinta 1 malam, atau mungkin kalau lebih jauh lagi 1 tahun, putus di situ saja ya, Kak. Benar. Nah, maka dapat kita ketahui ya bahwa ternyata Valentine itu berasal dari sejarah yang kelam, dari yang bukan dari Islam. Benar. Bukan dari Islam, sama sekali bukan dari Islam. Nah, maka memang kita harus lebih pintar lagi nih gitu ya melihat, oh ternyata ini bukan dari Islam loh, malah dari kepercayaan-kepercayaan di luar Islam. Nah, kalau identik dengan Gen Z ini ya, Kak. Nah, itu kan mereka anti banget ketinggalan zaman. Ya nggak, Kak? Mereka harus update Tuh, dong nggak boleh tentang ketinggalan nih. semuanya. Gitu. Iya, nggak boleh ketinggalan. Nah, mereka harus ikut segala bentuk Tren gitu. tren yang viral. Nah, namun mereka nggak tahu why-nya itu kenapa gitu. Mereka nggak mendalami tentang sejarahnya gitu. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi tentang sejarah Valentine itu gitu. Berangkat dari budaya Romawi yang bukan dari Islam gitu. Terus juga penuh dengan perzinaan, seks bebas dan lain sebagainya gitu. Nah, bahkan MUI dalam fatwanya nomor 3 tahun 2017 telah mengharamkan kaum muslimin untuk ikut merayakannya. Dengan alasan itu bukan termasuk tradisi Islam. Oke, nah itu kita ngasih satu persepsi ya, Kak. Masih sama nih. Bukan tradisi Islam. Nah, bahkan MUI sudah melakukan fatwa demikian. Nah, tapi yang dihasilkan apa?
para muda-mudi, kaum pemudi Islam justru masih tetap merayakannya. Dan bahkan makin tahun makin banyak dan juga makin kecil umur yang merayakannya, Kak. Oh ya? Kalau tahun sebelumnya itu yang merayakan Valentine itu usia 20 tahun ke atas gitu ya, Kak. Hmm. Tahun berikutnya itu usia 15 tahun ke atas, 17, 18 gitu. Juga semakin tahun, makanya sekarang tuh anak SD pun juga ikut merayakan. Ya Allah, miris sekali ya. Udah ngerti juga mereka untuk melakukan itu gitu ya. Iya, dan itu malah menimbulkan keburukan. Valentine itu merujuk pada pergaulan bebas, perzinaan gitu ya, Kak. Dan juga hubungan badan di luar nikah. Dan juga menghasilkan anak-anak tanpa nasab tadi. Nah, bahkan gitu dikatakan oleh hadis riwayat Muslim nomor 4869 itu menyatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Itu Rasulullah lah menyatakan. Nah, makanya kita sudah tahu nih, perayaan Valentine itu berasal dari kafir, bukan Islam gitu. Nah, jadi ketika memang muda-mudi Islam ini malah mengikuti hal demikian, maka dia sama saja menyerupai kaum itu. Ikut-ikutan tadi kan. Nah, maka budaya pembebek ini ya, Kak, itu kayaknya sudah mendarah daging banget nih bagi Gen Z sekarang. Ngikut aja gitu. Ngikut aja, pokoknya apa yang viral aku ikutin. Gitu. Nah, maka ini harus diputus dari sekarang. Nah, mumpung masih jauh nih, Kak, hari Valentine ini, nah maka penting banget bagi kita untuk mengedukasi tentang itu. Ngasih tahu ya juga teman-teman yang lain untuk tidak melakukannya gitu ya. Karena seperti yang Kak Yusi bilang tadi, kalau kita menyerupai suatu kaum, kita termasuk dari kaum tersebut. Dan kita tahu banget nih, kalau kita mengikut suatu kaum itu, maka kita juga nantinya di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, mau nggak nih dikumpulkan dengan mereka? Aku sih enggak ya. Aku juga enggak sih. Enggak ya. Jadi insya Allah kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah gitu ya. Karena kita menyerupai Rasulullah. Nah, kan beliau adalah teladan kita bersama. Kita nanti maunya nongki-nongki bareng Rasulullah, Kak. Iya, Masya Allah. Amin. 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 Ya, juga menyambung ya apa yang disampaikan oleh Kak Yosi tadi. Rasulullah juga pernah bersabda nih Sobat Gen Z, menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya memang loh kita tuh akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kita. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan nih, kita bakal mengikuti juga ketika mereka itu masuk ke lubang sempit sekalipun. Nah, kemudian juga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah Nasrani dan Yahudi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, lantas siapa lagi? Kalimat penegasan ya, Kak. Lantas siapa lagi? Apalagi jelas banget dari sejarah tadi adalah memang Nasrani dan juga memang kepercayaan di luar akidah Islam, paganisme tadi yang memang tidak identik sama sekali dengan Islam. Dan juga hari Valentine tadi yang seperti yang sudah disampaikan identik banget dengan pergaulan bebas, dengan seks bebas. Memang kemaksiatan saja yang dilakukan. Maka dan Allah juga menegaskan kepada kita ya dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang saya yakin nih teman-teman atau sobat Gen Z udah hafal banget deh ayatnya. Udah paham gitu ya. Bahwasanya jangankan kita melakukan zina, mendekatinya saja kita tidak boleh. Nah, begitu Kak Yosi. Nah, kalau kita lihat ya, Kak, menyambung juga dari pernyataan Kak Putri tadi, bahwa ternyata Rasulullah sudah menggambarkan budaya pembebekan itu ternyata ada. Kamu akan mengikutinya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta gitu kan. Bahkan masuk ke dalam lubang sempit pun kamu akan ikut. Nah, itu Rasulullah sudah spill dari lama sekali gitu ya, Kak. Pun juga terbukti sekarang bahwa ternyata generasi kita saat ini, generasi pembebek, ikut-ikutan gitu. Nggak mau tahu ada apa di baliknya, Islam boleh nggak sih kayak gitu. Nggak pernah nyari tahu gitu. Iya, Islam memandangnya itu boleh nggak sih sebenarnya gitu. Apakah itu haram, halal gitu kan. Itu sudah nggak dipedulikan lagi, Kak. Diterabas saja semuanya gitu. Nah, pun juga kalau kita lihat, Kak, faktanya gitu, pemuda-pemudi muslim saat ini yang ikut-ikutan merayakan Valentine, alasannya itu adalah untuk menunjukkan kasih sayang tadi gitu. Cinta gitu ya, Kak, ditunjukkan hari kasih sayang yang berbalut coklat gitu kan, terlihat indah ya, Kak. Iya. Menunjukkan kasih sayang itu kan Islam kan agama kasih sayang. Masa Islam orang Valentine sih gitu ya, Kak. Ada juga pertanyaan demikian itu kan muncul pastinya dong gitu ya, Kak. Nah, maka dengan diceritakannya sejarah tadi juga kita tahu budayanya dari mana gitu. Bahkan kalau dikatakan untuk update saja itu enggak. Karena pun Valentine kuno sekali kan. Kuno banget malah sebelum Masehi gitu ya. Sebelum Masehi, sebelum munculnya Islam loh gitu. Tapi kalau sekarang dikatakan orang yang update karena ikut Valentine itu berarti salah dong. Karena itu budaya kuno. Malahan ini yang ketinggalan zaman deh kayaknya. Iya, ngapain ikut-ikutan yang kuno? Dan makanya itu juga bukan dari Islam. Nah, pun kalau kita tahu juga kan bahwa ternyata budaya Valentine itu identik dengan kemaksiatan.
juga sejarahnya menceritakan demikian gitu ya Kak, di mana perempuan-perempuan diundi untuk menemukan pasangannya gitu. Juga dilahirkan anak-anak tanpa nasab tadi. Nah, maka kan tahu banget kita ya Kak bahwa ternyata Valentine ini bukan dihasilkan dari Islam. Dan Islam sama sekali tidak membolehkan pemuda-pemudinya untuk ikut-ikutan tentang kafir ini tadi, budaya kafir ini Kak. Nah, bahkan juga budaya-budaya kafir itu mencokol kan kepada benak kaum pemuda-pemudi Islam ini yang saat ini pun juga dilakukan tanpa mereka sadari. Atau maka mereka juga sadar-sadar melakukannya Kak. Sadar loh mereka melakukannya gitu. Nah, bahkan kan tadi sudah dikeluarkan kan fatwa MUI tadi tahun Iya. 2017 itu kan sudah Iya. keluar tuh. Nah, tapi hasilnya apa? Tetap kan. Hmm. Nah, makanya sebenarnya salah apa? Apa yang jadi problem nih gitu ya? Iya. Kok masih aja sih dilakuin gitu ya? Nah, kalau kita tilik lagi kan berita-berita yang muncul ketika hari Valentine mendekati hari Valentine. Nah, itu kan berita-berita tentang coklat, tentang kasih sayang, juga sejarah yang tadi kamu disebutkan. Itu kan dibuat dengan manis sekali. Dikemas dengan cantik ya? Dengan cantik sekali mainnya gitu ya, Kak. Hmm. Nah, maka secara nggak langsung itu akan menginfluence, memotivasi kaum muda-mudi ini untuk justru mengikuti perayaan ini. Perayaan yang salah ini gitu. Nah, pun juga berita-berita yang muncul, juga artis-artis yang mempromosikan coklat tadi gitu. Itu juga membuat konten-konten tentang hari perayaan Valentine ini. Nah, maka mau nggak mau itu kan jadi viral dong Kak. Ketika menjadi gitu viral ya. kan ikut-ikutan. Bener-bener. Nah, karena dengan dalih update gitu ya, dengan dalih mengikuti zaman gitu ya Kak. Ikut-ikutan konten-konten yang terbarukan gitu. Karena kan kalau kita lihat Kak, di sosial media saat ini cepat sekali kan perputaran mode zamannya. Iya. Hari ini sedang trennya yang ini, besok Besok beda ganti lagi. lagi, gitu ya. Nah, bahkan hitungan zamannya sudah beda loh Kak. Nah, maka nggak menutup kemungkinan, sekalipun MUI sudah menegaskan demikian, ustadz-ustadzah juga menegaskan demikian, nggak membolehkan tentang Valentine ini, tapi faktanya masih banyak. Iya. Jadi apa yang salah sebenarnya? Maka nih timbul pertanyaan berarti ya, Iya. kenapa kok generasi muda kita kok masih melakukan itu, ngerayain gitu lah. Nah, kalau kita lihat ya, artinya mereka memang nggak paham bahwasanya perayaan Valentine ini adalah budaya barat ternyata yang memang lahir bukan dari Islam. Kira mereka ikut-ikutan merayakannya dan lekat malah dengan kemaksiatan. Nah, sayangnya walaupun sudah bertahun-tahun gitu ya ini dilakukan senantiasa dirayakan, mereka masih juga nggak tahu bahwasanya itu adalah tidak boleh dilakukan dalam Islam. Kemudian kita bertanya kan, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalau kita telisik ya, kita lihat sebenarnya yang menjadi penyebabnya adalah ketika pemikiran kaum muslim tadi dan generasi tadi sudah teracuni dengan paham-paham barat ataupun juga paham-paham sekulerisme kapitalis Kak Yosi. Nah, jadi jelas banget karena paham ini kan memang memisahkan agama dari kehidupan. Artinya, ketika si generasi tadi ataupun para pemuda tadi melihat sebuah tren, mereka tidak berpikir terlebih dulu berbuat. Bikin dulu, ngikut-ngikut dulu, nanti di urusan belakang. Beda banget kan, seharusnya sejatinya kita itu sebelum berbuat berpikir dulu. Dan yang kita bikin itu ataupun yang kita perbuat itu harus ada tujuan jelas. Apa nih tujuan ataupun makna fungsi kita melakukannya? Nggak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali. Nah, inilah berbeda sekali ternyata ya. Nah, itu di dalam sistem kapitalis sekuler tadi, dalam penerapannya, itu memang membuat generasi kita itu memiliki kebebasan, Kak Yosi. Jadi ada paham kebebasan atau liberal ya. Mereka bebas mau berpikir seperti apa, mau berbuat seperti apa, bahkan mengekspresikan rasa cintanya seperti apa itu bebas. Karena memang ketika negara kita menerapkan sistem demikian, maka otomatis dia legal. Dilegalkan. Legal. Makanya kalau kita lihat ya segala perayaan Valentine yang jelas-jelas tadi fatwa MUI sudah keluar, tapi kok masih dilakukan. Bahkan gitu di media sosial tidak diblokir kan, memperlihatkan bagaimana tontonan-tontonan yang tidak senonoh gitu ataupun tontonan-tontonan yang memperlihatkan sehingga mempengaruhi generasi muda tadi juga ikut merayakan Valentine. Nah, jadi memang terlihat gitu ya paham sekuler inilah yang menjadi bahayanya, yang menjadi racun yang bercokol dalam kepala ataupun benak generasi muda. Maka tentu ini jadi apa ya was-was dan juga mewaspadai diri kita untuk membekali diri kita dengan pemahaman dan ajaran Islam. Jadi balik lagi kita ke agama kita. Kita bekali diri kita dengan mengkaji Islam dan membentengi kita dengan akidah. Sehingga nggak ada tuh yang namanya kita mudah tercokol, mudah tersusupi dengan paham-paham barat dan juga ikut kepada perayaan Valentine tadi. Oke.
Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu ya, Kak, ternyata Valentine ini hasil output dari kafir Hmm. dan kita tidak boleh mengikutinya. Hmm. Nah, walaupun dari segi kitanya sendiri sudah membentengi dengan akidah yang kuat, Hmm. iman yang luar biasa, Masya Allah gitu ya, Kak. Dan juga kita sudah menyebarkan pada teman-teman kita. Namun ternyata itu nggak cukup. Hmm. Nggak cukup sampai situ aja Iya. gitu. Nah, karena kalau kita lihat sebesar apa sih kekuatan seseorang. Satu orang nih, Kak, bahkan taruhlah Ustazah kondang. Nah, itu punya followers yang sangat ribuan gitu, jutaan mungkin gitu ya. Hmm. Nah, maka, sebesar apa sih dia mampu menginfluence anak-anak muda-muda gitu, untuk tidak merayakan Valentine ini. Artinya nggak cukup nih ya, walaupun nih kita nih udah mengkaji Islam nih ya, Iya, tapi kemudian juga kita anggap deh kita udah menyebarkan juga kepada teman-teman kita. Nggak cukup gitu ternyata membekali diri kita dari perayaan-perayaan demikian gitu ya. nggak cukup, kita membutuhkan pondasi yang lebih lagi, Kak. Dua pondasi terkuat gitu ya, Kak, itu adalah masyarakat dan juga negara tadi. Hmm. Nah, karena instansi terkuat yang mampu untuk memblokir segala apapun yang terjadi dalam lingkupan wilayahnya, itu adalah negara. Nah, Nah. ketika memang negara tidak mengizinkan gitu kan, konten-konten tentang Valentine itu di-up, dinaikkan gitu atau diviralkan agar, menginfluen pemuda-pemudi, nah maka tidak akan terjadi hal demikian. Bener. Nah, pun juga terjadi ternyata ada kontra masyarakat juga. Misal nih, ada ternyata kita sudah membentengi diri kita masing-masing gitu ya, Kak. Ternyata satu oknum malah merayakannya. Nah, Hmm. maka ada masyarakat yang mengingatkannya, Ya, amar ma'ruf nahi munkar dikontrol. gitu ya. Iya, dinasehati, "Oh, ternyata ini nggak boleh loh, Islam memang demikian 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 demikian," gitu. Nah, pun juga ketika dia ngotot merayakannya, ada negara Yang ngasih sanksi gitu yang ya. ngasih sanksi terhadap dia. Nah, maka mau apa lagi gitu. Nah, maka itulah contoh kecilnya ya, Kak. Cakupan yang luas tadi ketika memang dijalankan sedemikian rupa, maka akan menghasilkan output yang bagus gitu. Nah, Hmm. apalagi kita tahu bahwa ternyata Islam itu mengatur segala ini. Iya. Nggak cukup tentang ibadah ritual saja. Hmm. Nggak cuman tentang rukun Islam aja, puasa, sholat, Sholat haji, gitu. zakat, dan lain sebagainya. Nggak cukup tentang itu saja gitu. Nah, bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa banyak sekali gitu kan ayat Al-Quran yang justru mengatur hubungan kita dengan manusia lainnya. Nah, jadi dibandingkan hubungan dengan Allah itu lebih banyak mengatur tentang hubungan dengan Hubungan dengan manusia. manusia gitu ya. Iya, interaksi dengan manusia itu lebih banyak lagi aturannya gitu, Kak. Mm-mm. Nah, maka dibutuhkan sekali kontrol masyarakat dan juga peran negara dalam Hmm. membentengi hal ini gitu. Nah, karena kan ini merembet kemana-mana ya, Kak. Mm-mm. Nggak cuma Ada sekedar semuanya gitu ya. iya, kemana-mana perginya ini. Nggak cuma sekedar hari kasih sayang, pergaulan doang gitu. Nah, tapi juga kepada generasi yang dihasilkan, Moral kerusakan output gitu. generasi yang dihasilkan juga ya Iya, berpengaruh banget. bahkan nggak menutup kemungkinan juga kan penyakit HIV/AIDS itu akan tersebar di hari Pasti itu. bahkan lebih meningkat lagi gitu ya. Iya, apalagi untuk orang pecandu gitu, Kak, pecandu seks tadi, pasti akan muncul di hari ini karena memanfaatkan momen ini kan, Hmm. untuk mendapatkan wanita secara cuma-cuma, ya nggak? Hmm. Sepotong coklat doang loh, itu Cepet dia gitu. mampu melegalkan dirinya gitu kan, menggadaikan harga dirinya, kehormatannya, Hmm. nah demi ikutan tadi, ikutan tren tadi gitu. Nah, maka akan muncul nih orang-orang seperti ini yang nantinya akan menyebarkan virus melalui Hmm. hubungan tadi gitu. Bener banget. Nah, Kak, butuh banget kan peran negara di sini gitu. Nggak cukup cuma sekedar kita itu, "Oh, aku udah kok mentingin diri aku juga udah kok mengingatkan teman-teman aku udah pasang story WA kok tentang keharaman Valentine ini," gitu, Kak. Hmm. Nah, atau, "Aku punya power loh, aku punya followers," gitu, Kak. "Aku sudah menginfluence followers-ku," gitu. Itu nggak cukup, Mhm. karena Perlu Islam dilakukan tapi tidak cukup iya, gitu ya, Kak, ya? dilakukan iya memang gitu, maka kita lakukan, tapi itu nggak cukup. Mhm. Nah, Masih karena ada Islam peran lagi itu gitu ya? cakupannya luas. Mmm. Ya, nggak cukup cuman kita aja, butuh peran yang lebih kuat lagi untuk mampu menginfluence lebih banyak lagi gitu. Nah, bahkan Oke. bisa dikenakan sanksi jika masih melakukannya gitu. Oke. Jadi memang butuh tadi itu selain ketakwaan individu yang sudah dibentuk dengan Islam, dengan mengkaji Islam, kemudian juga ada masyarakat yang memang dia melakukan, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengingatkan gitu ya, ketika memang ada yang melakukan kesalahan ditegur gitu ya. Dan juga ada lagi yang power, yang punya kekuasaan yang seharusnya lebih berperan lagi adalah negara. Jadi memang bisa memblokir dan memblokade segala aktivitas-aktivitas yang memang mendekatkan kepada perayaan dan zina tadi. Kalau kita lihat ya, negara yang memang mampu melakukan itu adalah memang negara dengan sistem Islam, Kak Yesi, yang kita kenal sebagai khilafah. Nah, jadi sistem khilafah inilah yang memang mampu untuk menerapkan secara aktif sehingga memang perayaan-perayaan ataupun paham-paham barat kafir tadi itu tidak masuk. Jangankan akan dilakukan,
akan dicegah jauh-jauh untuk tidak dilakukan. Jadi kalau ibarat kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau Iya. hari ini kan obatin aja tuh sudah sakit nih masyarakat, diobatin terus. Masalahnya obatnya juga nggak tepat dosisnya. Ya dosisnya udah berlebihan gitu ataupun kurang sehingga malah penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat tuh maka malah menjadi-jadi. Nah, maka semakin rindu ya kita dengan kegemilangan Islam dahulu ya Kak Yesi ya, dengan khilafah tadi yang memang, mampu memberantas yang namanya Valentines yang tidak bisa kita dengan diri kita sendiri saja atau bahkan hanya sekelas mungkin nih organisasi kita gitu, organisasi keagamaan gitu yang meng-influence gitu kan, masyarakat untuk tidak melakukan ternyata tidak cukup juga Iya. dan butuh kita peran negara. Oke. Bahkan kalau masyarakat itu diingatkan mereka marah. Sekarang gitu ya? Sekarang, iya mereka Mhm. marah itu karena merasa, kebebasan mereka berekspresi itu dilanggar. Mmm, Nah, karena adanya, kapitalis tadi kan, Kak, yang iya. justru membebaskan segalanya itu bagaikan kayak, hewan ternak yang dibebaskan itu memang ke segala arah kan. Langsung kecok kasir ke mana-mana Iya, gitu ya? mereka ke mana-mana perginya gitu, Kak. Mhm, Dan ternyata Islam itu justru agama yang preventif gitu, Kak, melakukan pencegahan gitu. Nah, bahkan, menurut juga pernyataan dari salah seorang dokter yang merupakan selebgram juga, itu mhm, menyatakan, "Kenapa kok disita itu kondomnya?" Gitu. iya, Nah, kondom itu kan untuk cegah penyakit gitu ya, Kak. Nah, kenapa nggak dari awal itu diedukasi masyarakatnya gitu mmm, tentang, seksual ini gitu, nama seksual ini, hubungan luar pernikahan ini mhm, gitu. Nah, makanya kan kalau kita lihat gitu kan, harus ada pencegahan kan, mhm, sebelum adanya tiba-tiba orang digebrek gerebek gitu ya, mmm, Kak. mhm, Nah, itu kan tiba-tiba digerebek kan kaget kan gitu, ini mhm, kenapa tiba-tiba begini, tanpa mereka itu melakukan, sosialisasi dulu gitu. mhm, Kenapa mereka kenakan sanksi, kenapa ini tidak boleh, why gitu. Jadi mhm. strong why itu kan nggak dapet gitu. Jadi Kenapa negara ini negara iya, harus memahamkan dulu sebelum memang ngasih-ngasih sanksi, grebek-grebek heeh. gitu ya? Nah, Kakak nggak tahu kan hukum-hukum Islam namanya itu hukum rajam gitu kan, untuk perzinahan gitu maka hukum Mhm, rajam, iya, juga hukum potong tangan dan lain sebagainya itu kan dilakukan preventifnya dulu, mhm, pencegahannya dulu gitu. Dibilang kalau begini, kalau misalkan mencuri segini hukumannya segini gitu. Apa, dimunculkan kesadaran mereka terhadap, ketakutan mereka terhadap mhm, hukum-hukum Allah gitu, juga mhm, disadarkan mereka tentang, eee, ketakutan mereka terhadap Allah tadi gitu. Nah, makanya dipahamkan terlebih dahulu gitu, sebelum melakukan sanksi tadi gitu. Nah, mmm, namun sekarang kalau kita lihat itu kan sanksi doang yang diberikan, sehingga susah untuk sadarnya masyarakat tadi. Ketika memang sanksi aja yang diberikan, "Oh ini nggak boleh, ini boleh," gitu. "Jika melakukan ini, maka ini akan, akan diberikan sanksi dan sebagainya tadi." Nah, maka kan menunjukkan protes kan. Wajar masyarakat protes, karena kan nggak tahu gitu. mereka nggak paham gitu ya, Kak, ya? Oke. Jadi, memang berbeda sekali ya generasi-generasi yang kalau kita lihat nih ya sejarah ya sobat Gen Z juga bisa cek ya, bisa harus pelajari juga. Selain kita belajar tentang sejarah Valentine tadi ternyata penuh dengan kemaksiatan, kita juga harus belajar sejarah dari Islam itu sendiri. Yang seperti yang Kak Yosi bilang tadi, itu generasi-generasinya gemilang ya Kak ya, memang output-output-nya berbeda sekali dengan generasi yang, kita lihat pada hari ini. Kalau kalau generasi-generasi dahulu itu memang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Kalau dan juga tidak memisahkan agama dari kehidupan. Kalau hari ini jelas kita lihat kalau seandainya kita mau pintar dalam bidang agama, seolah-olah kita nggak akan bisa menguasai bidang dunia. Iya. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau menguasai bidang dunia, ahli kita dengan teknologi dan segala macamnya, maka kita harus meninggalkan agama tadi. Nah, ini mirisnya. Nah, itulah yang, fakta ataupun, paham sekuler tadi ya Sobat Gen Z, yang memisahkan agama dari kehidupan dan ini jelas sekali tidak boleh kita lakukan, karena ini sudah bertentangan banget dengan akidah Islam. Nah, terus nih Kak Yosi ya, kan kita tadi bahas tentang kasih sayang dan cinta. Nah, gimana sih Kak Yosi tahu pernah dengar nggak sih pemahaman Kak Yosi tentang cinta dalam ajaran Islam? Oke. Karena Islam sejatinya adalah agama yang menjunjung tinggi cinta. Mmm, Nah, pun juga ketika Hasan turunkan, itu adalah bentuk bukti cintanya Allah kepada hambanya, gitu, Kak. Nah, karena Rasulullah juga menyampaikan itu dengan cinta, gitu. Nah, maka untuk perayaan Valentine ini, Islam itu nggak cukup ditunjukkan dengan satu hari saja. Khusus 14 Februari saja tuh enggak, gitu. mhm, malah harus setiap hari gitu kita Setiap hari menunjukkan. gitu, Kak, menunjukkan kasih sayangnya, cinta kepada saudaranya, nggak cuma pada pasangan aja, kepada orang tua, anak, teman, saudara, dan lain sebagainya, gitu, Kak. Nah, maka gitu kan, Islam juga mengajarkan kaum muslimin agar senantiasa mencintai, saling mengasihi dan menyayangi sama manusia gitu.
namun tidak boleh melebihi batas cintanya kepada Allah. Oke. Nah, Ini poinnya ya. itu poinnya, Kak. Nggak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah, apalagi kalau kita tahu kan ternyata Allah dan Rasulullah juga melarang tentang Valentine ini gitu. Nah, ketika kita merayakan Valentine ini, maka itu bukti kalau kita itu nggak cinta dengan Allah. Malah inilah yang sebagai sebaliknya. Karena kita ingin merayakan kasih sayang dan cinta, tapi dengan merayakannya malah ini membuktikan kita tidak mencintai Allah dan Rasul kita. Iya, kita menolak cintanya Allah berarti kalau seperti itu gitu. Karena Allah nggak suka hamba-hamba yang melakukan Dilarang, dilanggar gitu ya, Iya. dilakukan gitu. Nah, kalau nggak suka orang demikian gitu. Nah, Allah mencintai hamba-hambanya yang ketika Allah perintahkan A, maka dilakukan A. Oke. Dilarang B, jangan dilakukan B gitu ya. Dan juga Islam itu, kasih sayang dalam Islam itu tidak mengenal batas waktu. Nah, bahkan ketika seseorang meninggal pun tetap akan meninggalkan cintanya tadi, Kak. Nah, maka ketika memang Valentine ini diidentikan dengan cinta satu hari, itu enggak Islam banget. Iya. Jauh banget nih dari Islam. Jauh banget gitu. Maka berbagi kasih sayanglah tanpa menunggu momentum hari Valentine. Benar banget. Maka mulai saat ini, detik ini juga, mari kita ya sebagai umat muslim saling mencintai gitu sahabat kita, saudara kita. Karena sejatinya muslim itu adalah bersaudara ya Kak ya. Namun ingat juga, cinta yang di sini maksudnya bukan berarti ini dengan lawan jenis kita cinta juga ya. Ini perlu digarisbawahi juga gitu ya. Nah, karena kan memang Rasulullah mengatakan bahwa umat muslim itu bersaudara ya Kak Yosi ya. Kita ini satu tubuh. Maka ketika ada tubuh kita yang sakit, maka bagian yang lain juga ikut sakit. Nah, juga kita highlight tadi yang Kak Yosi bilang tadi bahwasanya kita mencintai saudara kita ataupun apapun yang kita cintai tidak boleh lebih daripada mencintai Allah dan Rasul. Termasuk nih ya, ketika kita mungkin ada nih love self gitu ya. Self love gitu, kebalik gitu ya. Self love, mencintai diri sendiri, kadang kan berlebih-lebihan juga. Nah, ternyata nggak boleh mencintai diri sendiri itu melebihi cinta kita kepada Allah. Bahkan diri sendirinya nggak boleh ya, Kak? Diri sendiri aja nggak boleh, maka Allah dulu gitu lah, baru nanti Rasulullah, kalau saya mau menikah orang tua dan seterusnya. Nah, maka bagaimana menunjukkan bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mematuhi dan menaati segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi Masya Allah ya, Islam itu komplit banget membahas tentang kehidupan kita. Nggak hanya sekedar agama ritual saja, ataupun tidak hanya sekedar ibadah ritual, mohon maaf gitu ya. Tetapi tentang bagaimana pergaulan, bagaimana Valentine ini pun juga ada ternyata hukumnya. Dan ternyata kita sudah bahas itu tidak boleh dilakukan. Maka setelah ini saya berharap juga ya Kak Yosia dan juga Sobat Genzi, maka mulai saat ini dan detik ini kita harus mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif supaya kita tidak terseret gitu ya dengan perayaan-perayaan Valentine tadi. Dan kita semakin juga mencintai saudara-saudara kita. Namun perlu di-highlight juga, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk nih, kita yang mau self-love, nggak boleh juga berlebihan. Jangan sampai self-love-nya berlebihan, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan bentuk cinta tadi juga dibuktikan dengan ketaatan tentunya. Dengan taat kepada segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan menstandarkan segala sesuatu itu dengan standar halal dan haram. Ya, Masya Allah ya, jazakillah khair Kak Yosi yang sudah luar biasa menemani perbincangan kita di segmen Break the Limit ini. Tentunya kita harus semakin semangat mengkaji Islam, mempertambah lagi sakofah keislaman kita dengan membentengi kita dengan akidah Islam tadi. Dan juga menyebarkannya kepada teman-teman kita. Karena Islam itu kasih cintanya tadi disebarkan. Benar. Nggak cukup dengan kita aja. Kita juga harus menyebarkan kepada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat sekitar juga gitu kan. Disebarkan, diingatkan bahwa ternyata Islam melarang loh Valentine ini gitu. Nah pun juga standar perbuatan kita itu bukan sekedar halal dan haram lagi Kak gitu. Bahkan mubah dan makruh kita tinggalkan. Gitu. Sebagai bentuk bukti cinta kita kan, level up-nya nih gitu. Kita tinggalkan perkara haram, mubah, dan makruh sekalipun gitu kan. Nah jadi kita bermain-main di halal dan sunnah aja. Wajib dan sunnah gitu ya. Itu aja yang kita main-mainin kan gitu. Di situ kita berputar-putar dalam perbuatan kita. Nah pun juga perbuatan tadi bukan perkara boleh nggak boleh lagi. Tapi perkara Allah tuh suka apa enggak. Oh suka nggak ya? Iya. Gitu ya. Bahkan untuk segala aktivitas sepele aja seperti tidur juga beraktivitas lainnya, itu kita pertimbangkan. Allah suka nggak ya kalau aku sehari ini rebahan doang gitu. Atau Allah lebih suka aku sehari ini bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Melakukan hal-hal yang positif. Iya, bahkan sekelas itu pun juga kita pikirkan. Perkara suka nggak suka, bukan perkara boleh nggak boleh lagi. Bukan perkara halal haram lagi, tapi perkara
halal dan sunnah yang kita Oh, bagus. mainkan gitu ya, Kak. Oke, Masya Allah ya. Dan juga tentunya nih ya kepada Sobat Gen Z, jangan lupa juga sebagai langkah awal menyebarkan kebaikan untuk like, komen, dan juga tentunya share ya Kak ya. Dan juga tentunya juga jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe gitu ya, YouTube Muslimah Minang Rindu Syariah. Ya, sudah panjang sekali perbincangan seru kita hari ini. Ya, mari kita akhiri juga ya Kak Yosi ya. Nah, oke Sobat Gen Z, saya Putri dan Saya Yosi. mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.